Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Kalau begitu ayo kita mencarinya. Kalau tidak bisa menemukannya, sepertinya kita hanya bisa memikirkan cara lain. Pelindung Huang telah kehilangan racun ulat sutra emas Gu dan telah lama membenci Chen Ping. Sekarang bahkan jika orang-orang di aliansi tidak membunuh Chen Ping, dia akan menemukan cara untuk membunuh Chen Ping. Tepat ketika Penatua Fei dan Pelindung Qiang sedang mencari juru mudi aliansi penyegel iblis, mereka melihat banyak orang berkumpul di alun-alun di depan mereka. Jadi kami segera berkumpul. Saudaraku, apa yang dilakukan banyak orang? Penatua Fei bertanya kepada seorang biksu. Biksu itu hanya memandang Penatua Fei dengan dingin tetapi mengabaikannya. Penatua Fei mengerutkan kening dan ada kemarahan di matanya, sementara Gong Hufa di sampingnya cepat dengan mata dan tangannya. Sebuah koin kuno yang berharga diserahkan ke tangan biksu itu. Setelah biksu itu melihat koin kuno itu, sikapnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan senyuman di wajahnya, "Kalian berdua baru saja tiba, kan?" "Ya, kami baru saja tiba," Pelindung Gong mengangguk. "Pantas saja Anda tidak mengetahuinya. Tuan Kota Sun ada di sini untuk berobat. Putrinya mengidap penyakit aneh yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun. Kebetulan medan perang antara dewa dan iblis ditemukan di Gunung Tianmo, dan banyak biksu asing datang ke kota meteor ini untuk memperbaikinya, jadi Tuan Kota Sun mengambil kesempatan untuk mencari apoteker untuk membantu putrinya mengobati penyakitnya. Namun daftar ini sudah ada di daftar selama 3 hari. Meski beberapa apoteker mempublikasikan daftarnya, namun pada akhirnya tidak ada satupun yang menyembuhkan penyakitnya. Bahkan nyawanya pun terlibat. Petik 2. Meskipun kondisi ini murah hati, ini juga merupakan pekerjaan yang fatal, jadi sekarang semua orang memperhatikan, dan tidak ada yang berani membeberkan daftarnya. Biksu itu dengan hati-hati mengikuti Penatua Fei dan Pelindung Si untuk menjelaskan. Setelah mendengar ini, mata Penatua Fei berbinar dan dia bergegas maju bersama Pelindung Gong. "Benar saja. Saya melihat pemberitahuan yang dipasang di pilar batu mencari apoteker, dan kondisinya sangat baik. Selama penyakitnya disembuhkan, Anda tidak hanya akan diberi hadiah koin spiritual, tetapi yang paling penting adalah Tuan Kota itu Sun juga bisa menyetujui suatu kondisi." "Penjaga Gong, kesempatanmu telah tiba." Mulut Penatua Fei sedikit bergerak. "Tetua, putri Tuan Kota Sun ini telah diperiksa oleh banyak apoteker, tetapi dia belum sembuh. Saya khawatir keterampilan medis saya juga tidak bagus. Terlebih lagi, jika kedua identitas kita ditemukan oleh Tuan Kota Sun, bukankah itu berbahaya? Bagaimanapun, mereka adalah pembudidaya iblis. Meskipun mereka mengambil ramuan dan menekan aura iblis di tubuh mereka, begitu rahasianya terungkap." Pelindung Gong itu penakut. "Itu masalah. Apa yang kamu takutkan? Sekalipun kamu tidak bisa disembuhkan, aku masih bisa menyelamatkanmu. Sekarang kita dibagi menjadi 2 kelompok. Saya akan pergi mencari kapten dari aliansi penyegel iblis, dan Anda akan pergi untuk merawat putri Tuan Kota Sun. Tidak peduli siapa di antara kita yang berhasil, kita berdua akan membunuh Chen Ping." Petik 2. Kata Tetua Fei kepada Pelindung Gong. Meskipun Pelindung Gong sedikit enggan, dia tetap mengangguk dan setuju. Bagaimanapun, pangkat resmi tingkat pertama sangat luar biasa. Pelindung Ying melepas prasasti itu, dan tak lama kemudian 2 orang dari istana Tuan Kota membawa pergi Pelindung Ying. Dan Penatua Fei juga pergi. Tidak lama setelah mereka pergi, Chen Ping dan yang lainnya bergegas ke sini. Sepertinya memang ada orang yang tidak takut mati. Beberapa apoteker sudah terbunuh, namun masih ada yang berani membeberkan daftarnya. Orang mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Siapa yang membiarkan kondisi Tuan Kota Sun terlalu murah hati? Jika saya seorang apoteker, saya akan pergi dan mengungkapkan hasilnya. Jika saya benar-benar menyembuhkan putri Tuan Kota Sun, saya akan membiarkannya menikah. Berhentilah melamun. Semua orang berbicara dan perlahan berpencar.
Mendengarkan diskusi semua orang, Kai Hongwei sedikit penasaran. Jadi dia menghentikan seorang biksu dan bertanya, "Rekan Tao, apa yang terjadi barusan?" Biksu itu memandang ke arah Kai Hongwei, dan sebelum dia dapat mengatakan apapun, Kai Hongwei memasukkan sekantong koin spiritual di atasnya. Ketika biksu itu melihat ini, dia menjelaskan secara rinci apa yang baru saja terjadi. Saya tidak menyangka putri tuan kota Sun akan sakit. Saya ingat dia baik-baik saja beberapa waktu lalu. Setelah mendengar ini, Kai Hongwei menghela nafas sedikit. Bos Kai, apakah Anda kenal penguasa kota matahari terbit? Tuan Miao bertanya. Akan jauh lebih mudah jika Kai Hongwei mengenal penguasa kota-kota matahari jatuh, dan mereka bisa pergi ke rumah penguasa untuk berlatih kultivasi. 2 hari penuh. Tapi siapa yang tahu, Kai Hongwei menggelengkan kepalanya, saya tidak mengenal satu sama lain, tapi saya hanya bertemu beberapa kali sesekali. Meskipun saya tidak mengenal penguasa kota, saya masih punya teman di kota matahari terbit, jadi masalah renovasi. Jangan khawatir. Setelah berbicara, Kai Hongwei memimpin semua orang menuju pusat kota. Istana tuan kota terletak di tengah kota, dibangun dengan momentum yang megah, dibandingkan dengan gerbang kota-kota Yuanri yang agak bobrok, jauh lebih mewah. Tampaknya penguasa kota-kota Yuanri juga orang yang suka bersenang-senang. Dia benar-benar membangun istana tuan kota yang begitu mewah di istana tuan kota yang agak bobrok. Dan di salah satu sisi istana tuan kota, terdapat sebuah halaman itu tidak terlalu luas, halamannya terlihat lapuk. Tapi itu tidak rusak. Kai Hongwei memimpin semua orang langsung ke halaman. Begitu dia masuk ke halaman, Chen Ping disukai setiap hari, dia merasa sepertinya ada roh peri di halaman ini. Kehadiran. Tapi ini bukan pegunungan Cilian, bagaimana mungkin ada energi abadi? Nafasnya sangat lemah, namun masih ditangkap oleh Chen Ping. Tuan, ada apa? Huo Feng bertanya. Tidak apa-apa. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Lao Jia, kita punya tamu. Ayo jemput dia. Begitu Kai Hongwei memasuki pintu, dia berteriak keras. Bagi yang belum tahu, saya pikir saya akan memasuki Yi Hong Yuan. Segera, seorang lelaki tua bungkuk keluar sambil memegang tongkat di tangannya. Lao Kai, ada banyak orang kali ini, tapi kamu datang agak terlambat, jadi kamu hanya bisa masuk ke sayap timur. Petik 2. Jia tua itu melihatnya sekilas dan berkata. Kai Hongwei tertegun sejenak, lalu berkata dengan tidak percaya, Fei tua, apakah kamu punya tamu di sini? Lao Jia mengangguk. Kalian tidak kekurangan makanan, pakaian, dan uang, jadi kenapa kalian benar-benar mulai menerima pelanggan? Kai Hongwei bertanya dengan bingung. Pelanggan yang kujemput semuanya adalah kenalan, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu berita tentang Gunung Iblis Surgawi menyebar, orang-orang dari 5 alam surgawi dan alam manusia semuanya berlari ke arah ini. Aku tahu kamu pasti akan datang, jadi aku khusus memesankan sayap timur untukmu. Kalau tidak, sayap timur akan hilang, jadi kamu bisa tidur di jalan. Setelah Lao Jia selesai berbicara, dia berbalik dan masuk ke dalam rumah. Ketika Kai Hongwei melihat ini, dia hanya bisa memimpin semua orang masuk dan mengikutinya. Pengawal istana meminta semua orang untuk mengalokasikan kamar mereka, sementara dia duduk di aula dan mengobrol dengan harimau. Jelas sekali bahwa mereka berdua sangat akrab satu sama lain, dan mereka berbicara tanpa ragu-ragu. Jia tua, kudengar putri tuan kota Sun sedang sakit, dan tampaknya penyakitnya cukup serius. Kai Hongwei bertanya. Tidak, saya sudah mengunjungi beberapa apoteker selama berhari-hari, tetapi semuanya tidak berguna. Mereka tidak menyembuhkannya sama sekali, dan dia langsung dibunuh oleh keponakan tertua saya. Saya tahu ada desas-desus bahwa saudara laki-laki saya membunuh apoteker, tetapi sebenarnya tidak demikian. Lao Jia berkata, melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun, lalu berbisik, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi keponakan tertua saya tiba-tiba jatuh sakit. Setiap kali dia sakit,
dia akan menjadi manik dan membunuh orang secara acak. Apoteker itu gagal untuk menyembuhkan mereka dan dibunuh oleh keponakan tertuaku. Tidak peduli betapa kejamnya kakakku, dia tetap tidak bisa menyembuhkan mereka. Tidak mungkin membunuh apoteker tersebut. Petik 2. Sekarang rumornya sudah menyebar kemana-mana, tidak ada apoteker yang berani datang berkunjung, dan adikku juga khawatir setengah mati. Ketika Kai Hongwei mendengar ini, dia terkejut, dia selalu merasa bahwa masalah dengan putri tuan kota Sun sepertinya ada di Cilian. Sepertinya pegunungan telah terkena tenda anggur. Namun, setelah diracuni, dia hanya kehilangan akal sehatnya untuk sementara dan menjadi kejam. Tidak apa-apa jika tenda Thailand menghilang, tetapi tidak ada tenda beracun di kota Yanri. Dia tidak mengerti bahwa putri tuan kota Sun telah tiba. Apakah tenda haus di tengah? Fei tua, kali ini saya memiliki seorang guru di tim. Jika tidak, saya akan memintanya untuk membantu keponakan Anda melihatnya. Tanda tanya. Petik 2. Kai Kuei sedang berbicara tentang Chen Ping. Lupakan saja, banyak apoteker yang datang, tapi tidak satupun yang memperhatikannya dengan baik. Bagaimana Anda, apoteker di tim Anda, bisa melakukan sesuatu? Luar biasa, tidak bagus sama sekali. Lao Jia melambaikan tangannya. Bagaimanapun, dia akrab dengan Kai Hongwei dan tahu bahwa setiap kali Kai Hongwei memimpin tim, meskipun ada apoteker di tim, dan mereka hanyalah apoteker biasa. Jia tua, jangan meremehkan orang. Kali ini ada ahli pengobatan di timku, ahli pengobatan tingkat tinggi. Melihat sikap Jia tua, Kai Hongwei berkata dengan tidak senang. Yao Zun, asli atau palsu? Lao Jia tercengang. Tunggu saja, aku akan segera mencarikannya untukmu. Setelah mengatakan itu, Kai Hongwei bangkit dan pergi. Dia pergi mencari Chen Ping. Awalnya, Chen Ping ingin istirahat, tetapi dia baru saja membuat terobosan, jadi dia harus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Namun siapa sangka Kai Hongwei akan menariknya ke sini. Jia tua, ini ahli pengobatan, Tuan Chen. Kai Hongwei menjelaskan kepada Lao Yuan. Setelah selesai berbicara, Kai Hongwei menunjuk ke arah Lao Jia dan berkata, Tuan Chen, Lao Jia ini adalah saudara laki-laki Tuan Kota Sun, dan dia juga saudara laki-laki tertua. Jika tidak, bagaimana dia bisa membangun halaman miskin di sebelah kota ini rumah Tuhan? Lao Kai, apakah kamu bercanda? Apakah ini Yao Zun yang kamu bicarakan? Lao Fei menatap Chen Ping dengan tatapan tidak percaya. Chen Ping masih terlalu muda, bagaimana dia bisa menjadi ahli pengobatan? Apakah menurut Anda saya bercanda dengan Anda? Kai Hongwei berkata dengan serius, kami menemukan tenda racun di pegunungan Cilian. Terima kasih kepada Tuan Chen, jika tidak kami semua akan mati di dalam, dan saya terluka. Tuan Chen minum pil dan sembuh keesokan harinya. Bawa kami ke rumah Tuan Kota sekarang. Mungkin Tuan Chen bisa menemukan cara untuk menyembuhkan keponakan tertuamu. Melihat tatapan serius Kai Hongwei, Lao Jia menatap Chen Ping lagi dengan ragu, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mengajakmu mencoba. Maaf, aku tidak punya waktu. Namun siapa sangka Chen Ping akan langsung menolak. Chen Ping tidak mengenal Tuan Kota Sun, apalagi putrinya, jadi mengapa dia harus pergi menemuinya? Chen Ping juga tidak kekurangan koin roh, dia hanya ingin menggunakan waktu istirahatnya untuk berlatih. Ketika dia tiba di Gunung Tianmo, dia tidak tahu ada koin roh. Berapa banyak bahaya yang tidak diketahui. Lao Jia tercengang, dia tidak menyangka Chen Ping akan menolak. Kai Hongwei juga tidak menyangka, jadi dia buru-buru berkata, Tuan Chen, lihat saja. Jika Anda benar-benar bisa, cukup untuk menyembuhkan penyakit putri tuan kota kecil, dan pasti ada manfaatnya. Anak muda, jika kamu menyembuhkan keponakan tertuaku, kamu dapat membuat syarat apapun yang kamu inginkan. Lao Jia berkata pada Chen Ping. Setelah mendengar ini, Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, baiklah, jika saya menyembuhkan penyakit keponakan tertua Anda,
saya tidak ingin koin spiritual apapun, saya hanya ingin pohon berharga di halaman belakang rumah Anda. Ketika Chen Ping memasuki halaman, dia merasakan sedikit roh peri, kemudian Chen Ping menemukannya di halaman belakang. Ada pohon harta karun gunung, dan ada formasi yang menutupinya di sekitar pohon harta karun gunung, mencegah energi abadi meluap. Mendengar perkataan Chen Ping, Lao Jia tertegun, lalu menatap Chen Ping dengan tatapan menakutkan di matanya. Kai Hongwei melihat Jia tua itu terlihat salah dan berkata dengan cepat, "Tuan Chen, apa gunanya pohon yang patah? Apa gunanya benda itu? Aku hanya menginginkan pohon itu, jika kamu setuju, aku bisa pergi dan menyembuhkannya." Chen Ping berkata dengan tenang. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Ping, ekspresi Lao Jia perlahan melembut dari ketakutan. "Oke, saya berjanji, bisa melihat keistimewaan pohon itu membuktikan bahwa Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya." Setelah mengatakan itu, Lao Jia membawa Chen Ping dan Kai Hongwei dan berjalan menuju rumah tuan.